jatuh, buk, gitu gede banget. Kita lihat kepala orang. Wildan tadi malam diinjek sama bayangan gede banget warna hitam katanya di masjid. Gede banget katanya. Dipanggil lah, ngapain? Ngapain? Pas dia nengok mukanya rata, jatuh lah dia tuh basah semua, jatuh lah ke kamar mandi. Oke, selamat malam. Balik lagi sama gua Hanse di Cerita Dini Hari. Episode kali ini gua mengundang salah satu teman gue juga sih di satu organisasi ya. Kita pernah dulu gimana? Okay. Kabar sehat? Sehat. Nama gue Mahmud Arifin, biasa dipanggil Sam di kampus lah. Gitu. Okay. Nah, itu gimana katanya lu di pondok lu dulu tuh SMP ya? Iya SMP. Di tahun? Tahun 2013. Nah itu katanya banyak tuh. Banyak. Cerita-cerita mistis ya? Jadi awal mulanya kan gue lulus SD tuh langsung, gue SD di Bekasi, lahir juga di Bekasi, lulus SD sama almarhum bokap, dipindahin lah gue ke Malang, suruh mondok di sana, di Jawa Timur. Nah gue mondok tuh di daerah Karangsuko lah namanya. Jadi gue pas lagi di pondok tuh awal-awal biasa aja, kayak gimana sih, maba-maba kampus gitu, kayak masih harus kenalan sama teman gitu, masih santai, nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu. Jadi gue pertamanya tuh ada di sana tuh kamar itu dibagi per maskan, jadi ada bagian-bagiannya gitu. Jadi ada maskan A, maskan B, maskan C. Jadi maskan A itu ada di atas. Oke. Di 7A nih. Sebelum gue tempatin yang gue banyak kejadian horor itu ya, itu sebelum gue tempatin itu pertamanya itu kamar itu gudang, karena dia paling pojok di atas. Di maskan A ini? Di maskan A ini. Okay. Terus gue pertamanya tuh gue masuk, gue ada di kamar maskan B gue, di 3B tuh namanya, ada di kamar nomor 3 di 3B. Itu gue biasa-biasa aja selama 3 bulan tuh biasa-biasa aja. Terus ada namanya setiap 3 bulan sekali tuh ada perpindahan kamar lah. Nggak harus. Oke, di rolling tuh. Di rolling. Oke. Gua dapat satu desa semua sama gua tuh di 7A gua. Karena 7A ini udah dibersihin, ada kamar kosong. Oh, di maskan 7A? Iya, di maskan A itu di kamar nomor 7 yang bekas gudang ini. Gua di situ 7 orang gua dari satu desa inilah. Cuman kebanyakan kejadian itu cuman 3 orang nih yang sering banget diganggu lah. Banyak sih, kayak misalkan ada bocil nih di kamar 7A itu kan pojok nih, terus di belakangnya ada jendela, terus genteng kan, kita bisa naruh sendal, bisa naruh apa di belakang situ, di genteng itu. Genteng maskan bawahnya itu di lantai atas ya? Di lantai atas. Jadi pas itu pada malam tuh gue hari pertama yang aneh. Hari pertama lu pindah ke kamar nomor 7? Kamar nomor 7 udah pindah, udah bersih semua, udah kita tempatin. Malamnya kita tidur nih, kita kunci nih kamar. Kita kunci, biasanya kalau subuh-subuh tuh ada namanya keamanan yang jaga malam gitu, bangunin kita untuk sholat subuh. Nah, itu kita kunci nih, 7 orang ini tidur semua di dalam. Nah, bangun-bangun, pintu itu kebuka sendiri tiba-tiba. Jadi gimana ya, anehnya itu bukan masalah pintunya kebuka ya, tapi ada anak yang tidur di pintu. Jadi kalau pintunya dibuka itu pasti kena anaknya. Gimana ya, kena anaknya gitulah kalau dibuka pintunya. Pasti. Ini anak siapa nih maksudnya nih? Si Fajar, ada namanya Fajar. Oke, ini 3 orang ya lu satu kamar? Iya. Lu 7 orang. Oh, 7 orang. 7 orang. Oke, terus? Cuman yang sering diganggu tuh 3 orang ini nih yang sering. Lu? Gua, Fajar, Wildan namanya. Oke. Nah, si Fajar ini tidur di pintu. Kalau pintunya dibuka pasti berasa dia? Nggak bisa dibuka karena ada Fajar. Tapi pas subuh-subuh tiba-tiba pintu itu udah kebuka gitu. Udah kebuka jemblang gitu. Kayak pertama dilewatin gitu. Fajar itu dilewatin pintu gitu. Kayak nembus pintunya. Anehnya itu pertama tuh. Kita coba lagi besoknya, yang tidur gantian, Wildan nih tidur di situ. Pas subuh-subuhnya juga tetap juga kebuka. Jadi
udah kebiasaan, akhirnya ya udah kita nggak kunci, tetap aja kebuka setiap subuh itu. Itu lu kunci dari dalam? Kita kunci dari dalam. Jadi kalau ada keamanan seharusnya dia ketok-ketok dulu subuh biasanya gitu kan. Jadi kita bangun baru kita bukain kuncinya, kita buka pintu. Harus geser dulu nih orang kalau mau buka pintu juga. Terus kayak ada di depan maskan gua kan itu belabak kayu ya, apa ya bahasanya belabak gitu ya. Papan kayu. Jadi kalau ada orang jalan dak gitu kan. Jadi kamar gue paling ujung kan. Itu kalau ada orang jalan tuh pasti kedengeran dak gitu kan. Nih, ini bukan cuman maskan gue doang yang ngerasain. Jadi semua kamar dari 1 sampai 7 tuh udah sering banget, jadi udah kayak biasa lah. Suara langkah kaki tuh setiap malam kalau kita udah tutup pintu kamar semuanya pasti ada suara itu jedar bolak-balik aja jedar gitu. Itu jam berapa tuh setiap malam? Setiap malam jam 10 ke atas lah, karena kita di pondok tuh jam 10 malam ke atas pintu harus sudah tutup gitu. Suruh tutup. Jadi biar kita subuhnya nggak telat lah atau gimana gitu. Terus pernah ada kejadian temen gua nih namanya si Wildan ini kena tindihan lah pertamanya, kena tindihan. Tindihan tuh apa? Sleep paralysis. Iya, kayak gitulah. Kena tindihan di situ, dia kena tindihan di situ, bangun kan, dia pindah ke masjid untuk tidur di masjid nih niatnya. Oke. Tindihan di masjid, ketindihan juga. Akhirnya balik lagi ke 7A, ketindihan juga sampai jam 3 malam tuh dia nggak tidur lagi tuh. Langsung mandi ke kamar mandi. Terus besoknya ada salah satu teman kita yang bilang, "Wildan tadi malam diinjek sama bayangan gede banget warna hitam," katanya di masjid. Gede banget katanya. "Dan lu tadi malam diinjek orang gede banget bayangan warna hitam di masjid. Lu kenapa emang malam?" "Gua tindihan malam juga," kata dia gitu. Oh, jadi temen lu ngeliat si Wildan ini diinjek orang? Iya, yang lagi jaga malam nih. Oke. Dia takut, dia kabur. Oh, terus? Abis itu Wildan pindah ke kamar, kena lagi. Abis itu mandi, dia langsung siap-siap buat sholat subuh kayak gitu. Itu salah satu yang buat ke kita gitu tindihan. Gue juga sering tindihan, bahkan gue tidur tindihan, bangun tidur lagi, tindihan lagi sampai berkali-kali. Oh, semua ngerasain? Semua ngerasain kalau di 7A tuh. Ada juga kejadian yang kita ditampakin tuh, kalau kita dikirim tuh 1 bulan sekali di malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi tuh Jumat Legi lah. Besoknya kita dikirim Jumat Legi. Kemisnya kan Kemis Kliwon ya. Nah, itu ini lu boleh percaya boleh enggak ya? Ada bocah kecil tuh di jendela kita kan nggak ada kacanya. Ngopong aja gitu gede. Jendela Terbuka gitu? Terbuka. Jadi ada anak kecil kayak gini-gini nih. Dia itu duduk di jendela gini kakinya sambil mainin kaki. Di kamar lu? Iya, di kamar gua. Itu siapa ya namanya? Si Wildan tuh nyampe jerit-jerit ke bawah dia. Karena kita yang 6 orang ini emang udah janjian nih buat tidur di masjid. Karena kita mau sholat tahajud bareng katanya. Ayo kita tidur di masjid aja sholat tahajud bareng. Karena kalau di masjid tuh ada namanya tarhem kan, jam 2:30, jam 3-an tarhem. Itu jadi kita bisa bangun tepat waktu buat sholat tahajud. Kita berenam nih tidur di masjid. Wildan tidur sendiri, dia nggak mau. Nggak mau sholat tahajud lah, gue ngantuk nih kata dia. Tidur sendiri dia, jerit-jerit lah ke bawah. Ada bocil, ada bocah kecil kata gitu. Di mana sih? Di kamar katanya. Sok banget itu, gue nggak percaya kan. Tapi emang karena kamar kita udah terkenal paling angker di pondok tuh, emang ya udahlah gitu. Kenapa sih gitu? Kita nggak ganggu ini gitu. Yang penting pas lagi kita belajar juga nggak diganggu gitu loh. Nah, terus ada ceritanya satu lagi nih yang gue pengen, ada namanya Iqbal, tapi bukan teman sekamar gue. Dia tuh orang yang ngerti lah. Orang yang bisa merasakan, bisa ngelihat juga, bisa ini. Dia abis asar dia itu ngaji surat jin di bagian akhirnya. Dia emang pengen buktiin kalau kamar 7A ini banyak penunggunya gitu. Oh. Dia ada amalan
Dia baca surat jin di ayat terakhir. Dia ngadep ke mana? Ngadep ke tembok paling ujung kan. Dia gimana ya? Itu di dalam masjid tuh? Enggak di kamar gua. Oke, sorry, di dalam kamar. Di kamar gua di pojokan di kayak gini nih, apa ya? Apa di ujung banget gitu. Oke, terus di ujung tembok lah. Di ujung tembok. Di sikunya gitu. Di sikunya. Oke. Dia gitu, sila di belakangnya udah dikasih kopi sama dia. Oh. Ini Emang dia pengen ngebuktiin. pengen ngebuktiin. Terus Kasih kopi, dia baca surat jin ayat terakhir. Abis baca surat jin dia langsung berat banget, dia puter balik. Ada kayak sosok gede banget gitu. Ditampar, dia pingsan di situ. anjing. Serius. Serius, ini boleh percaya boleh enggak sih? Karena ini yang gua alamin di 2013 sampai 2015-an lah. Oke, terus Terus si Iqbal ini pingsan kan. Akhirnya dibawa kiai, dia bangun-bangunnya bibirnya gini nih. Menyor. oh nggak bisa balik dia. Gak bisa balik, bibirnya menyor. Oh. Mungkin karena kalau di pondok kan banyak penunggu-penunggu yang jagain kita kan. Malah yang jagain bukan malah bikin rese gitu kan. Maksudnya penunggu sosok lain? Iya, penunggu-penunggu pondok kita tuh. Jadi dia kayak buktiin kayak sombong gitu dia. Jadi dia pas baca surat jin puter balik, ditampar dia sama sosok gede banget di 7A di kamar gua, pingsan dia. Kita mikirnya kok lama banget ya Bang Iqbal ya. Kalau dulu Cak Iqbal ya gitu panggilnya. Cak Iqbal lama banget ya. Habis itu kita samperin, dia udah geletak pingsan gitu. Kita bangunin kan. Bibirnya tetap menyor gitu. Akhirnya dibawa ke kiai, matur kita ke kiai, minta maaf dan lain-lain. Baru sembuh, disembuhin sama kiai. Itu di kamar gue ya. Di kamar mandi lagi, di kamar mandi. Dulu gue salah satu santri nakal lah kalau dibilang. Karena gue masih ngerokok gitu di pondok. Karena kita ada aturan nggak boleh ngerokok? Nggak boleh ngerokok kecuali di atas 18 tahun ke atas. Nah di situ gue masih umur 14 tahunan, SMP 15 tahun iya 15 tahunan. Gue udah ngerokok. Gue ngerokok di kamar nih kan. Mau buang air nih gue. Buang air di kamar mandi. Oh di dalam kamar itu ada toilet? Enggak, gue harus turun ke sana. Turun ada jarak sekitar 20 meter atau 100 meter lah. Ya, okay. Iya, terus itu gue jalan ke kamar mandi, gue ngerokok kan sambil BAB lah. BAB gue ngerokok jam 1 malam. Karena kalau ngelanggar malam-malam tuh enak kan, maksudnya udah pada tidur semua. Jadi jam 1 malam gue sendirian tuh, gue di kamar mandi. Padahal emang gue takut sih sebenarnya, karena gue takut banget nih kata gue. Tapi gue paksain karena gue pengen BAB. Gue BAB, itu kamar mandi kebuka semua ya bang, gue masuk. Kamar mandi tuh ada 15 kamar mandi. 7 kamar mandi buat mandi doang, 7 buat WC, sama ada kamar mandi paling ujung yang nggak pernah dipakai, nggak ada lampunya, gelap. Jadi gue di kamar mandi WC itu gue ngerokok, gue tutup pintunya. Gak lama ada orang mandi di sebelah nih, kamar mandi buat mandi. Kan kamar mandi WC sama kamar mandi ini kan sebelahan gini. 7, cuman beda 7 gitu doang. Tuh ada yang mandi jebur kata gue. Siapa mandi malam-malam, mau sholat tahajud kali gitu. Habis itu gak lama dari situ gue udah selesai nih, gue buru-buru aja karena gue takut kan. Gue takut, gue cebok dan lain, gue bersih. Habis itu gue keluar nggak ada siapa-siapa, bahkan lantainya pun kering. Oh lu pastiin itu? Iya gue pastiin karena di sebelah gue lihat gini, gue pastiin lantainya kering, nggak ada air. Yang dijebur-jebur itu kan otomatis lantainya basah kan, ini lantai kering. Akhirnya gue lari lah dari situ, lari gue ke kamar, gue cerita sama teman-teman gue, gini gitu. Terus ada juga di kamar mandi tuh yang parah tuh, ada teman gue nih, tapi beda kamar. Kita emang kalau di pondok kan semua kenal lah. Teman gue ini dia habis kabur dia, kalau orang kabur tuh bang dulu di pondok nih ceritanya, dia loncatnya dari kamar mandi tuh, loncatnya buat ke jalan. Oke, jadi kamar mandi deket jalan tuh? Deket jalan, ngeloncatin tembok kamar mandi. Jadi dia tuh pulang jam 1:30 malam. Gue nih sama teman-teman gue nih yang satu desa ini kan pada tidur di masjid. Tidur gue, tapi belum tidur nih.
Nah, dia habis kabur 2 orang. Jadi temennya nungguin di kamar mandi yang satu minjem korek, dia mau ngerokok dia mau ngerokok lah, mau Oke. minjem korek nih temennya yang satu, ditinggal lah temen yang satu ini di kamar mandi sendirian kan. Nah temennya ini minjem korek ke gua, ke teman-teman gua nggak ada, temen gua yang ngasih pas balik katanya dia sama temennya itu bilang, itu siapa ya di kamar mandi dari tadi nggak kebuka-buka, udah lama banget gitu, nutup nih kamar mandi WC nih. Oh, di sebelah temen lu? Bukan jadi kamar mandi ada 15 nih. 7 buat kamar mandi doang, Oke. 7 tuh bisa buat mandi, bisa buat berak, ada WC-nya. Oke. Jadi di WC yang ada WC-nya ini ada yang nutup pintunya dari tadi. Dari sebelum ngambil korek sampai udah selesai ngambil korek. Nah, jadi kamar mandi itu desainnya gini, Bang. Kamar mandi itu gini nih, dua gitu, bisa dilihat di lampunya cuma 1, 2 kamar mandi itu lampunya 1. Oke. Jadi di tengah-tengah gitu bisa dilihat dari dalam kalau naik ke jedingnya kamar mandinya itu. Dia penasaran lah, nggak lama itu penasaran, kok lama banget ya. Akhirnya sama si temen yang satunya ini, dia emang berani sih, dia naik, dilihat kok cewek gitu, ibu-ibu kayak gitu. Karena di pondok kita nih sama sekali nggak ada perempuan, meskipun itu ibu-ibu. Bahkan guru-guru pun kita laki-laki gitu. Oke, terus. Habis itu jam 1 malaman ya. Dilihat, dipanggil lah, woi ngapain gitu ibarat kanan. Woi ngapain? Pas dia nengok mukanya rata, jatuh lah dia tuh, basah semua, jatuh lah ke kamar mandi. Pas ditengok mukanya rata katanya. Kabur itu Bang, basah-basah, dia kabur ke masjid, ke tempat kita cerita. Kita langsung nyamperin kan bareng-bareng. Ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Pintunya udah kebuka. Mungkin karena dia kabur sih katanya, gua sih nggak tahu ya. Cuman emang itu parah banget sih, sampai dia kecebur, dia lari-lari ke masjid nyari orang. Karena di daerah situ kamar-kamar udah matiin lampu semua, udah pada tidur. Yang di masjid doang itu kayak belum tidur. Oke, Terus dia balik, gue ngeliat orang mukanya rata cewek kata dia gitu. Kita kan jadi kayak nggak percaya kan. Akhirnya kita bareng-bareng tuh, ada sekitar 5 orang atau 6 orang lah. Kita nyamperin ke kamar mandi. Di mana di situ? Kita lihat kamar mandinya nggak ada. Maksudnya nggak ada orang, kering, nggak ada orang, bekas orang mandi atau bekas orang berak, nggak ada. Oh, jadi banyak sosok ya di pondok lu? Banyak, cuman kayak gimana ya, mungkin kalau kita dulu nganggapnya itu penunggunya atau santrinya kiai kita gitu kan. Mungkin santri, banyak orang yang nggak tahu kalau muridnya kiai kita banyak juga santri dari alam lain gitu kan, kayak gitu. Balik lagi ke kamar nih, ada salah satu cerita yang kata orang-orang kan kalau kuyang tuh yang manusia kepalanya doang terus sisanya jeroan atau apa, itu katanya pesugihan ya. Kalau menurut gue sih itu jin sih, karena di kamar gue juga banyak yang ngelihat kayak gitu. Jadi kalau di pintu tuh ada namanya sampiran baju Bang, buat baju koko gitu, kita taruh gitu, sekali pakai kita taruh gitu kan. Oke. Kita bareng tuh tempatnya baju di situ. Kita tidur bareng-bareng. Habis itu bukan gua doang ini yang ngeliat, bahkan sampai 7 orang juga ngeliat ini. Kita tidur abis asar, abis sholat asar, kita nggak ada ngaji tuh, lagi libur ngajinya. Abis asar tuh libur ngaji, kita tidur bentaran doang. Tidur tuh kayak setengah sadar nih semuanya, kayak ada yang ngebangunin gitu. Kita setengah sadar ngelihat di pakaian itu rambutnya panjang, jeroan semua. Kayak gitu. Itu bukan gua doang yang lihat, 7 orang. Kenapa gua bisa bilang ini jin? Karena semua 7 orang ini ngelihat satu kamar tuh. Kata gua aneh juga sih, cuman gua percaya nggak percaya, apa gua mimpi atau gimana? Gua juga nggak tahu karena gua setengah sadar juga di situ. Itu di tempat pakaian, kayak nyandar di pakaian gitu, kuyang tuh. Akhirnya nggak lama dari kejadian itu kita ngajuin ke ketua maskan kita. Ketua maskan kita mau bilang kita mau pindah aja ke kamar lain gitu kan. Udah tanggung 6 bulan lagi
maskan A, maskan B, maskan C ini mau dirubuhin, mau diganti ke tempat yang baru gitu kan. Oke. Masih gitu jalan 6 bulan, masih banyak banget godaan kayak bocil tuh masih sering keluar gitu. Oh itu udah makanan setiap hari? Makanan setiap hari, jadi kita udah biasa. Kadang kita bikin kopi nih, kita tengil-tengilan aja. Kita bikin kopi, kita taruh di jendela nih semalam, nggak kita aduk. Itu kata kita taunya kan karena dulu nih masih awam ngasih percaya kayak gitu-gituan ya kan. Kita taruh nih kopi nggak diaduk nggak pakai gula. Kita tidur, taruh di jendela, besoknya kopinya habis. Oh. Itu gua nggak percaya tapi kejadian kayak gitu loh. Kopinya habis. Gimana ya? Banyak banget sampai kayak gua mikirnya ini emang gua yang terlalu lebay atau gimana, gua nggak tahu. Cuman emang bener-bener terjadi gitu loh. Mungkin nggak di pondok gua doang, banyak pondok-pondok lain tuh yang kayak emang banyak hal mistisnya gitu. Lebih ngejaga sih daripada kayak ngeganggu gitu. Cuman karena kita di pondok nih ya kan, kita belajar agama dan lain-lain, kita merasanya nggak terganggu sih. Kayak misalnya kayak apaan sih gitu, gua nggak takut sama lu gitu. Karena jadi lambat laun kalian menerima ya? Kayak udah nerima, kayak udah ada orang jalan nih. Bahkan nih jam 10 malam di kamar gua kan yang tempat depan kamar gua ada jalan itu. Jam 10 malam kita coba nih rembukan nih sama semua orang, sama semua dari 1 sampai 7 pernah nih kita rembukan. Kita tutup jam 10 malam, jangan ada yang keluar ya gitu. Jangan ada yang keluar ya. Kita pengen tahu nih siapa yang jalan kalau malam-malam. Kita rembukan dari kamar 1 sampai 7 tuh kita rembukan nih. Nggak ada jam 10 malam, kita ngeliat jam 10 malam kita tutup pintu, nggak boleh ada yang keluar sampai jam 11 malam. Oke. Nah, dari jam 10 sampai jam 11 malam itu orang mondar-mandir kayak ke pasar. Kayak orang mau pasar, kayak mau ngaji gitu bareng-bareng jedar. Padahal nggak ada orang. Oh, jadi kayak rombongan gitu ya? Kayak rombongan. Kita janjian, kita emang semua anak dikumpulin masuk ke kamarnya masing-masing. Jam 10 kita nggak boleh keluar kamar, mau ke kamar mandi juga ditahan atau kita nggak tahu ini siapa sih gitu. Akhirnya kita tutup semua jam 10 malam, itu kita dengerin jedar. Pertamanya pelan tambah lama gede, tambah banyak bondar mandir. Lah kata kita apaan sih gitu, muter kayak dia mau masuk ke kamar kita gitu. Oh sempat berhenti tuh di depan Berhenti kamar. depan kamar, ada yang berhenti di kamar 6A, 5A, 3A, 4A, 1A sampai itu ada yang berhenti semua kayak mau masuk gitu. Kayak kita tuh mikirnya, oh di kamar ini bukan cuman kita ya gitu. Gitu ibaratkan. Kayak buat makanan kalau suara di depan kamar tuh udah kayak biasa aja gitu. Udah kayak makanan sehari-hari gitu. Itu siapa sih? Dilihat dibuka nggak ada, dilihat buka nggak ada orang masuk gitu. Nggak ada orang jalan. Udah biasa kayak. Terus ada namanya di sana. Ada lagi gue cerita nih, gue tidur di musola kan ya, di masjid tuh bareng-bareng. Nah kalau malam nih gue udah hampir mau kiriman, udah 1 bulan lebih tuh, 1 bulan tuh kita udah nggak punya duit nih bang. Cuman kita punya buat makan doang, dikasih dari pondok kan. Tuh kita udah nggak punya duit, kita mau makan buah jambu lah, kita mau makan buah. Itu ada jambu di gerbang pondok gua nih, ada jambu gede. Merah lah, nggak tahu gue nama jambunya apa, manis banget lah itu. Nah daunnya kiai itu kita nggak boleh manjat pohon itu kalau mau jambunya, santri tuh nggak boleh. Kita nggak boleh manjat pohonnya, kita harus ngambilnya dari bawah kalau udah jatuh. Nah kita nungguin tuh ada yang jatuh, kalau malam tuh yang jatuh banyak, lepuk gitu kan. Kita ambilin, kita cuci. Pas malam itu kita dapat banyak banget tuh bang. Kita cuci, kita dapat banyak banget, kita kumpulin, kita makan. Terus pas lagi kita makan, tiba-tiba ada yang jatuh, buk, gitu gede banget. Kita lihat kepala orang. Habis itu kita lari semua ke kamar. Ini gue percaya nggak percaya beneran. Ya kita lari, 7 orang ini lari. Kan kalau di sono kayak gimana ya, geng-gengan gitu lah bang. Satu desa tuh 7 orang, misalnya satu kamar tuh kita sering bareng-bareng 7 orang gitu.
Sering tidur bareng 7 orang gitu. Jadi pas ngumpulin jambu juga kita 7 orang bareng-bareng, ada yang ngambilin, ada yang nyuci. Gitu kita makan. Pas lagi kita makan bareng-bareng tuh tiba-tiba ada yang gede banget. Kita lihat rambut bener-bener rambut orang. Segini sekepala gimana ya kalau di film-film tuh ada kepala. Iya segitu doang rambut. Itu semuanya ngelihat. Ngelihat kita kabur langsung. Besoknya cerita kan ke teman-teman lain, udah biasa sama santri-santri senior lah. Udah biasa itu mah kayak gitu. Emang ada kepala sering jatuh dari pohon jambu kayak gitu. Nah ini yang terakhir Bang. Ada salah satu temen gua nih, satu desa juga sih di Malang juga dia, satu desa sama gua. Namanya Jenal lah, sebut aja Jenal. Dia ngamalin sesuatu dari buku. Ngamalin gitu, dia beli buku tentang amalan-amalan sihir gitulah. Oh, oke. Beli di pasar, beli itu, abis itu diamalin sama dia di pondok. Dia masjid tuh abis Jumatan lah. Dia ngamalin, tiba-tiba dia balik ke kamar, kayak orang setengah gila atau gimana ya. Kayak disapa tuh diem aja. Lu kenapa sih Nal? Lu ngapa sih? Apa-apa, diem aja kayak orang, diem. Akhirnya pas ngaji juga diem, ditanyain Ustadz diem. Oh Jenal kamu sakit, ke kamar aja kayak gitu ibaratkan disuruh ke kamar. Akhirnya udah tuh dia sampai malam lah. Singkat cerita sampai malam kita tidur bareng Jenal ini juga kan satu kamar gitu. Tidur habis itu sekitar jam 1:30 malam lah. 1:30 malam tuh dia tiba-tiba keluar dari kamar, buka kunci. Kalau ada orang buka kunci gini kan cetak gitu, kedengeran kan. Oke. Dia buka jalan, kita denger nih, kita kebangun. Lah lu mau kemana Nal? Gitu katanya si Wildan nih. Lu mau kemana Nal? Gua mau kamar mandi gitu. Kayak ketus gitu, gua mau kamar mandi gitu. Nah habis itu nggak lama sampai jam 2:30 itu nggak balik-balik dia ke kamar. Akhirnya kita cariin tuh sama Dan. Si Jenal nggak balik-balik Dan. Kita cariin kamar mandi lah. Kita cari kan kamar mandi, nggak ada dia. Akhirnya kita bingung tuh, kita lapor ke keamanan, dicariin nggak ada, satu pondok tuh nggak ada dia, si Jenal nih satu pondok nggak ada. Abis itu besoknya kita cari lagi di abis sekolah formal. Kita abis duhur, sholat duhur, kita cari bareng-bareng tuh. Gua, anak kamar sama keamanan. Kita carilah di salah satu air terjun di sana. Dekat pondok nih, namanya Sumber lah, ada sumber airnya. Kita nggak jauh kok kayak Jenal gitu kan. Teriaklah teman gua. Kata teman gua nih, itu Jenal gitu lah ibaratkan. Itu Jenal tuh. Dia lagi ngapain ya gitu ibaratkan. Dia gini nih, posisinya gini, merem, sila gitu. Akhirnya kita samperin tuh sama keamanan juga, kita tanyain, dia tetap diem, nggak gerak sama sekali. Akhirnya kita bingung mau ngapain, kita mau angkat nih 9 orang nih, ada 9 orang yang nyari nih. Kita mau angkat 9 orang nggak kuat. Badannya kecil lah, 65 kilograman lah. Kita angkat 9 orang tuh nggak kuat, kebanting kita. Mau angkat itu kita nggak kuat karena berat banget lah. Semen 2 sak 100 kg kan ya, kita bisa angkat lah cuman 2 orang doang. Ini 65 kilograman dia, gedenya kita nggak kuat ngangkatnya, 9 orang malah yang ngangkat. Nggak kuat. Akhirnya kita panggil lah si Iqbal nih, yang tadi ditempeleng sama jin di kamar gua. Emang dia ngerti, dibaca-bacain apa sama dia. Habis itu bisa diangkat. Tapi dia tetap gini sampai ke pondok. Akhirnya kita bawa ke pondok, kita matur ke kiai, kita minta tolong ke kiai, habis itu dibenerin sama kiai. Akhirnya besoknya dia sadar, cuman kayak orang setengah pikiran gitu ya, udah nggak kayak biasanya si Nur. Udah kayak apa ya kalau orang bilang ya, linglung gitu. Jadi dia udah jadi Nur, cuman gimana ya, udah nggak kayak biasanya lah.
udah nggak kayak 100% sebelumnya gitu loh. Pikirannya udah aneh, kayak ketawa-tawa sendiri gitu. Tapi kadang nyambung, kadang nggak nyambung gitu. Sampai dia akhirnya gak lama dari situ sama orang tuanya dipamitin buat pulang. Pamitin pulang. Akhirnya dijemput orang tuanya. Dijemput orang tuanya pulang. Sampai sekarang dia linglung. Sampai sekarang. Terus tapi karena gue sedesa ya, gue tau lah rumahnya. Dia punya adik cowok. Adik cowoknya nih jadi bisa ngerti. Adik cowoknya jadi orang yang bisa nyembuhin orang di desa gue. Bentar deh, ini maksudnya ada korelasinya sama si Jainal? Iya, pas setelah Jainal itu banyak kejadian si adenya Jainal ini, si Ilham lah namanya. Si Ilham ini banyak kesurupan mulu nih si Ilham di rumahnya. Sampai tuh orang tuanya Jainal nih ke pondok minta tolong ke kiai. Minta maaf lah karena bikin ulah lah di pondok gini-gini, ngamalin sesuatu yang gak diajarin. Emang kita kan nggak pernah namanya kiai gue ya bang ya, kita nggak pernah belajar ilmu-ilmu yang nggak jelas gitu. Kita dapat amalan tuh Asmaul Husna, sifat Allah yang 99 tuh kita dikasih amalan dari situ. Kayak misalkan kalau lu baca Asmaul Husna ini, lu bakalan pinter belajar, giat belajar, gampang nyari kerja atau gimana gitu. Kalau ilmu-ilmu yang aneh bisa melet cewek atau apa gitu, kita nggak pernah diajarin. Kayak bisa buat nyembuhin orang gitu, kita nggak pernah diajarin. Jadi dia pengen nyoba kayak gitu di pondok, akhirnya jadian lah kayak gitu. Sampai akhirnya dia jadi linglung dan sebagainya lah. Nah itu selesai dari situ, singkat cerita gue pindah kamar nih. Pindah kamar, maskan ABC itu dihancurin, dirobohin. Dirobohin, kita bikin ada maskan baru tapi tetap maskan B, C, D, tapi udah bagus, udah mewah lah bangunannya. Di situ udah aman-aman aja sih sampai gua lulus, sampai gua kelas 2 SMA. Mungkin kejadian kalau di kamar mandi itu sering, bahkan ada temen gua yang dia tidur di masjid, tapi dia tidur di masjid tuh lurusannya mimbar di dalam. Kalau biasanya kita di luar tuh kalau tidur, dia coba tidur di masjid di dalam sendirian. Bangun-bangun subuh-subuh udah ada di kamar mandi dia. Oh, dipindahin? Dipindahin. Ini aneh juga sih, cuman emang gua ngakuin itu emang bener terjadi karena gua ada di situ pas itu. Lah, dia tiba-tiba kita pas mau ke kamar mandi buat siap-siap sholat subuh, kita lihat dia lagi tidur di samping kolam. Jadi kamar mandi gua tuh jejer gini, di depannya kolam. Kolam buat nyebur lah, buat renang dan lain-lain. Itu tiba-tiba dia ada di situ lah. Ngapain di situ, katanya, dibangunin kan. Lah gua barusan tidur di masjid, kata dia gitu. Gak sadar gitu, dia tidur di masjid tiba-tiba bangun ada di kamar mandi gitu. Kayak gitu. Makanya pernah ada mitos ya di pondok gua tuh kalau tidur di masjid tuh nggak boleh lurusan mimbar, lurusannya tiang masjid tuh. Ada mitosnya gitu. Bahkan nih pernah ngaji kitab itu sama kiai itu pernah cerita kayak kalau kamu mau ngelihat jin yang ada di pondok sini, di masjid ini, di atas masjid ini, itu hidungnya aja kalau masjid itu ada kubahnya, sekubah hidungnya aja sekubah masjid ini gitu. Sedangkan kubah masjid gua gede banget. Kalau hidungnya doang sekubah masjid, gimana mukanya, gimana tangannya, gimana itunya, daunnya kiai. Nah, gitu. Ada lagi nih satu cerita terakhir, cerita lucu sih ini. Ini kan gua Pondok Putra sama Pondok Putri pisah kan ya. Nah, di Pondok Putri ini ada pohon pohon belimbing atau pohon apa ditebang nih. Akhirnya pada kesurupan semua nih. Santri putri itu banyak banget kesurupan setiap hari. Banyak banget. 2 hari, 3 hari sampai 3 hari akhirnya kiai itu turun tangan kiai. Dipanggil lah si jin yang ini ke dalamnya kiai, kalau santri bilang dia matur ke kiai. Jinnya ini matur pocong sama genderuwo ini. Kalau kata orang sekarang pocong sama genderuwo matur sama kiai. Sama kiai ditanya lah,
ini kiai yang cerita di lagi ngaji. Kiai beliau bilang, ngapain? Kok ganggunya santri putri, kenapa nggak di santri putra aja? Kata dauhnya kiai gua. Habis itu kata si jinnya ini, buat apa di santri putra, masa jeruk makan jeruk, kata gitu. Kata jinnya ini. Kayak gitu. Oh, terus. Kata gua, serius, ini kayak pas lagi ngaji kiai gua dauh, kemarin ada 2 jin yang suka bikin ulah di santri putri, datang ke saya gitu. Matur ke saya tanyain lah kenapa ganggu santri putri, katanya apa namanya, kenapa nggak di santri putra aja. Dia bilangnya apa, kalau di santri putra masa jeruk makan jeruk, kata gitu. Mungkin karena kita cowok, dia cowok kali jinnya gitu. Cerita terakhir lucu sih, yaitu cerita dari si Sam ya. Terima kasih banyak Sam udah datang di podcast kita. Ada pesan-pesan nggak buat temen-temen nih kalau hidup di pondok pesantren nih, lo yang udah pernah ngalami nih? Kalau kata gue sih, kalau hidup di pondok pesantren ikutin aja lah apa yang menurut lu, apa yang diajarin sama kiai sama ustadz yang benar. Tapi kalau yang salah atau yang negatif tuh jangan diikutin lah, bisa dilawan lah. Kita juga punya hak lah gitu sebagai manusia, bisa bedain lah mana yang benar mana yang buruk gitu. Karena kita juga kalau di pondok tuh kan kita numpang buat cari ilmu, buat sebagainya, bukan buat hal-hal aneh. Itu juga kan rumahnya orang gitu, barang kita datang bertamu untuk cari ilmu gitu. Dan jangan improve lah ya. Iya. Oke. Nah oke, berikut cerita dini hari kali ini. Buat kalian yang punya cerita, bisa DM di Instagram kami atau di email kami yang ada di kolom description box. Oke, sekian cerita kita kali ini. Gua Hanse, selamat malam.